Ibu saudara, shalom. Ya, selamat pagi saudara-saudara. Ini yang hadir sepertinya 2000 tadi saudara-saudara ya. Nyanyinya itu luar biasa. Puji Tuhan. Nah, saya berharap Bapak Ibu boleh diam, tenang, konsentrasi, gantian Tuhan yang berbicara. Tadi sudah banyak berbicara kan? Doa, menyembah, memuji, betul saudara-saudara. Kita berbicara, Tuhan yang mendengar. Nah, sekarang gantian Tuhan yang berbicara, kita yang mendengar. Nah, mari kita renungkan firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua. Nanti Bapak Ibu baca mulai pasal 1 ya, ada hubungannya sebenarnya. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12, saudara-saudara. Coba perhatikan Hakim-Hakim pasal 2, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya beri judul tadi, generasi baru atau generasi lain atau angkatan lain atau angkatan baru. Nah, itu terjemahnya bunyinya begitu, saudara. Nah, sama seperti nanti Oktober ada pemilihan presiden, wakil presiden ya, saudara. Pelantikan, bukan pemilihan lagi, pelantikan, saudara, presiden dan wakil presiden yang baru. Nah, generasi yang kemarin sudah lewat, lalu gantilah kepemimpinan yang baru. Nah, akan terus begitu ya, Bapak Ibu. Nah, coba lihat Hakim-Hakim 2 ayat 10 sampai 12. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu, apa saudara? Angkatan atau generasi yang lain atau yang baru yang sama-sama tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel apa? Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Terus mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan yang namanya hati Tuhan sakit. Bapak Ibu pernah sakit hati? Bukan hanya pernah, sering ya. Kenapa kok sering? Karena saudara punya hati. Ada di antara saudara yang nggak pernah sakit hati? Berarti saudara nggak punya hati. Punyanya kepala akhirnya jadi sakit kepala. Betul ya saudara? Nah, waktu saudara sakit hati gimana kira-kira? Semua serba nggak enak kan? Betul. Dengar omongan yang nggak enak, dengar kritikan yang belum tentu benar gitu ya saudara. Tadi pagi saya sudah dikritik saudara. Pak Tim ini kalau ngajar, kalau khotbah katanya wes nggak kena katanya. Lu nggak kena saudara-saudara. Maksudnya kena apa gitu loh saudara-saudara ya? Katanya nggak kena. Dianggap mahasiswa semua katanya gitu. Masa sih? Masa saya nggak berubah dari dulu sampai sekarang saudara? Ya. Nah, Bapak Ibu, waduh. Jadi mau kesini tadi itu sudah pikiran saya, wih. Jadi yang ngomong itu satu orang, ngeritik saya di hadapan banyak orang. Nah, harusnya kan dia ngomongnya empat mata. Wah, kayaknya nggak sadar atau keceplosan atau mungkin sudah di sini banyak gitu ya. Padahal sebentar lagi itu mau rapat, saudara. 11:30 itu mau rapat. Harusnya disampaikan di rapat gitu ya. Tapi disampaikan tadi di kelas ada berapa tuh? 15 murid saya tadi tuh, kelas sekolah minggu, saudara. Wih, kira-kira gimana kalau sudah jadi saya? Bisa khotbah enggak sekarang? Wah, ini sudah karu-karuan. Lalu saya hanya berkata pada Tuhan, Tuhan ini mau khotbah loh, hatiku sakit, ini gimana ya? Ya wes lah, nggak tak anggap saudara. Karena saya ini termasuk kategori ndablek, gitu ya. Harus ndablek, sebab kalau ndablek kita nggak bisa melayani Tuhan. Ya kalau sering sakit hati nggak usah melayani Tuhan, betul? Sebab nanti sepanjang kita melayani Tuhan, seterusnya melayani Tuhan, ya kita ketemu dengan hati-hati orang yang menyakiti hati kita. Ya, orang-orang yang menyakiti hati kita, entah perkataan, entah di tengah khotbah, apapun lah yang kita lakukan. Nah, saya kalau sakit hati seperti itu. Bapak Ibu Saudara kalau sakit hati juga sakitnya tuh di sini ya. Bener toh saudara? Sakit. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan enggak? Mereka menyakiti hati Tuhan. Siapa mereka? Generasi yang baru, generasi yang lain tadi. Siapa mereka? Generasi setelah orang Israel dipimpin oleh Yosua, kemudian tua-tua pada zaman Yosua. Mereka sudah komitmen di Yosua 24. Ini masih nyambung ya, kitab Yosua, Hakim-Hakim, Rut itu masih nyambung saudara-saudara.
Nah, mereka sudah berkomitmen kami akan beribadah, hanya beribadah kepada Tuhan. Itu pesan terakhir Yosua sebelum meninggal. Yosua pasal 24. Lalu zaman Yosua mereka masih beribadah kepada Tuhan. Zaman tua-tua setelahnya masih menyembah kepada Tuhan. Nah, setelah itu, Bapak Ibu, mereka dikatakan apa? Muncul generasi, bangkitlah generasi yang baru, dikatakan apa? Yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, nanti baca ya di rumah. Di zaman hakim-hakim itu ya kurang lebih di perintah hakim ada 13 hakim ya Bapak Ibu ya. Pasal 3 itu Otniel hakim yang pertama, lalu terakhir itu Simson. Ya, hari ini gereja di tempat kami hakim-hakim pasal 3 Bapak Ibu, urut ya, urut mulai Yosua lalu hakim pasal 1 2 terus sampai kapan? Sampai Tuhan datang atau sampai saudara dipanggil Tuhan duluan. Gitu ya, saya ngomong gitu sama jemaat. Atau pendetanya yang mati duluan. Ya kapan selesainya saudara ya? Nanti urut gitu ya. Nah, nanti kalau sudah selesai Pak, ya kita ulang lagi. Nah, Bapak Ibu, orang Israel selama 265 tahun, ada yang mengatakan 300 tahun, itu tidak berhasil mengusir bangsa Kanaan, ya. Yosua sudah mati, tua-tua sudah mati. Itu masih perang lagi, belum selesai, Bapak Ibu. Dan akhirnya apa? Orang Israel itu mengulangi siklus atau berputar. Ya, berputar dalam dosa lebih tepatnya. Jadi yang pertama, mereka berdosa. Dosanya apa tadi dikatakan? Apa tadi dosanya? Di ayat-ayat di atas tadi loh Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat ya, saudara. Tidak mengenal Tuhan. Terus akibatnya apa tidak mengenal Tuhan? Menyembah Tuhan yang lain. Ya, menyembah berhala, menyembah Baal. Nah, akhirnya mereka menyakiti hati Tuhan. Nah, itu dosanya. Jadi perzinahan secara rohani, punya Allah lain, punya ilah lain. Nah, setelah berdosa biasanya apa saudara? Dihukum. Betul. Kalau berdosa kan dihukum. Melakukan kesalahan dihukum. Nah, setelah ditindas dihukum, Bapak Ibu, akhirnya apa? Orang Israel ini berseru, berteriak, berdoa kepada Tuhan. Tuhan nggak sanggup, aku nggak mampu ini. Hukumanmu mengerikan, ampuni. Nah, biasanya begitu ya saudara ya. Nah, setelah itu Tuhan ampuni. Terus apa saudara? Tuhan bangkitkan seorang hakim. Nah, lalu hakim Otniel, ada yang perempuan ya, Deborah, itu satu-satunya hakim perempuan ya, Ehud, ya macam-macam Bapak Ibu Saudara. Lalu ketika hakim itu dipilih Tuhan, ayo ini pimpinan bangsa Israel. Mereka sudah berdosa, akibatnya Tuhan hukum. Setelah itu mereka berdoa, lalu Tuhan tolong, gitu ya saudara. Tuhan bangkitkan hakim, lalu apa? Bertobat dan kalahkan musuh-musuh yang memerangi bangsa Israel. Wah, ini kehidupan yang enak ini saudara. Sudah bertobat, Tuhan pulihkan, ya saudara, hidup dalam damai, enak ya. Akhirnya bisa beribadah kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, melayani Tuhan. Wah, luar biasa saudara. Lalu apa? Hakimnya hidup terus? Enggak. Ada waktu tertentu hakimnya mati. Sudah lihat, nanti baca mulai pasal 2, 3 dan seterusnya. Polanya, siklusnya kita hakim-hakim itu begitu saudara. Lalu apa yang terjadi? Mereka kembali berdosa lagi. Penyakitnya kambuh. Itu terus. Nah Bapak Ibu, kira-kira kalau Bapak Ibu lihat contoh yang sederhana. Saya baca tulisan, kaget saya. Setelah bekerja dapat apa saudara? Setelah bekerja akhir bulan atau awal bulan depan dapat upah atau gaji. Setelah dapat upah dapat gaji untuk jalan-jalan, makan-makan. Untuk apa? Oh saudara ini nggak baca Facebook ya? Bayar utang. Gitu tulisannya saudara. Setelah bayar hutang, lunas, kemudian iya benar, utang lagi. Utangnya lebih besar Bapak Ibu. Lalu tunggulah awal bulan depan, bayar lagi. Terus lunas hutangnya, utang lagi. Kapan selesainya hutangnya lunas? Ayo. Sampai dipanggil Tuhan, terus hutang. Nah, kira-kira secara sederhana persis nggak seperti orang Israel? Ada yang mau hidup kayak begitu? Ternyata ya ada loh orang yang kayak gitu, saudara. Jadi mati nggak ninggalin warisan, tapi ninggalin utang. Siapa yang bayar? Anaknya. Saya kaget, saudara. Ada orang tua hutang, anaknya yang jamin. Maksudnya kalau orang tuanya mati, nanti yang bayar siapa?
anaknya. Wih, ini sadis ini saudara. Ini orang tua yang egois bener ini. Mereka yang berhutang, anaknya yang suruh bayarin. Ini keterlaluan ini. Sampai saya berkata, orang Kristen loh begitu. Bapak Ibu, orang Kristen ngomong ke saya, Bapak itu jahat. Harusnya Bapak ninggalin warisan sama anaknya. Bukan warisan utang. Tapi itu kan warisan, Pak. Loh kok warisan, saudara? Itu hutangmu yang kau harus selesaikan. Bukan anakmu yang harus bayar. Oh gitu ya, Pak. Wis terlanjur ya, Pak. Perjanjiannya begitu loh, Pak. Kamu utang berapa lama? 20 tahun. Umurmu sekarang berapa? 55 tahun. Ya wes mati duluan ya. Anaknya yang lanjutin. Bapak Ibu lihat. Hidup yang kayak begitu itu kira-kira tenang gak? Kok saya pikir gak tenang, saudara? Ya, bukan hanya dalam jumlah, kira-kira jumlahnya besar juga sampai anaknya, 3 anaknya itu nanggung. Wah, keterlaluan ini, saudara. Nah, kehidupan bangsa Israel yang mutar ya terus begitu. Nah, Bapak Ibu, kira-kira orang Kristen ada nggak yang model kayak begitu? Sebenarnya ketika kita melihat kitab para hakim secara khusus, Alkitab secara umum, seharusnya saya dan saudara orang percaya masa kini belajar dari bangsa Israel zaman hakim yang terus berputar dalam siklus hidup. Ya, mereka melakukan kemurtatan, penyembahan berhala, lalu dihukum oleh Tuhan, ditindas, lalu apa? Akibatnya mereka menderita, tidak kuat berdoa, berteriak, Tuhan bangkitkan hakim, lalu dibebaskan. Waduh, saudara, lalu dipulihkan. Harusnya setelah dipulihkan, hidup sesuai kehendak Tuhan seperti lagu tadi. Betul, saudara? Menyenangkan hati Tuhan, tidak hidup dalam dosa, betul? Tapi yang terjadi kembali kepada dosa. Terus mutar. Dan Alkitab tadi mengatakan itu yang menyebabkan hati Tuhan sakit. Berapa banyak orang Kristen menyakiti hati Tuhan terus-menerus. Dengan konsep hidup, siklus hidup, perputaran hidup yang seperti itu, Bapak Ibu. Saya dan saudara sebenarnya sudah menyakiti hati Tuhan. Nah, kita bicara generasi. Siapa di antara Bapak Ibu yang lahir tahun 1940 sampai 59? Ada? Nah, itu generasi baby boomer itu ya istilahnya ya, saudara. Terus ada yang tahun 60 sampai 79. Nah, saya tahun 70. Ini ya ke generasi X namanya, Bapak Ibu. Lalu anak-anak kita generasi Y atau generasi milenial. Terus cucu ya saudara itu sudah generasi milenial, lalu generasi Z. Nah, itu sekarang yang lahir tahun 95 sampai 2010. Ya Bapak Ibu, anak-anak saya 2 ini termasuk di situ, Bapak Ibu. Terlalu yang terakhir langsung pegang handphone. Generasi Alpha namanya. Ya, cucu-cucu ya yang masih kecil ya, saudara, pokoknya yang lahir 2010 ke atas itu itu sudah pegang handphone. Canggih nggak? Zaman saya nggak ada handphone ya, nggak ada laptop, ada mesin ketik jeder. Skripsi saya aja masih begitu, saudara. Saya harus rajin buat, kenapa? Karena mesin ketiknya pinjeman, beli aja nggak bisa, Bapak Ibu. Nunggu yang punya, temen punya mesin ketik tidur. Jadi saya kan kelelawar, Bapak Ibu. Mereka tidur, saya bangun. Jadi saya nyaris nggak tidur, siang kuliah. Waduh, saya waktu itu semangat. Kenapa? Mesin ketik pinjeman soalnya. Jadi pas nggak dipakai, saya pakai. Tapi anak-anak sekarang, wah, semuanya laptop, ya toh, komputer, enak. Tapi malesnya buat skripsi nggak selesai, saudara. Wah, keterlaluan. Beda. Ya, nah itu generasi Z, Bapak Ibu Saudara. Yang generasi Alpha belum ya. Coba lihat jalan di mall, kalau anaknya yang di itu ya, saudara, nangis itu mamanya kasih apa? Supaya jangan nangis. Iya, kasih handphone ya. Iya, kasih handphone lah. Lalu anaknya nangis, maminya tetap handphonean ya, nggak peduli, saudara. Nah, itu generasi yang sekarang. Dengan kata lain, generasi baru, generasi lain. Dan sehubungan dengan firman Tuhan kita para hakim, kira-kira relevansinya ada enggak, saudara? Relevan apa enggak? Bayangkan, bandingkan generasi zaman Alkitab di zaman hakim dengan generasi lain, generasi baru di masa sekarang. Nah, coba, karena generasi Z, Bapak Ibu lihat ya, ini saya kutip ya.
Minggir generasi milenial. Waduh, saudara. Saatnya generasi Z beraksi. Nah, generasi ini bagaimana, saudara? Dalam beberapa waktu ke depan, sepertiga angkatan kerja adalah generasi Z. Yang tua-tua begini ngelamar kerjaan langsung ditolak. Walaupun S3 ditolak. Kenapa? Ketuaan. Kami cari yang S3 umur 30-an. Loh, terus terang begitu, saudara. Waduh, aku ini wis expired ini, saudara ya. Wes kuno tenan ini, saudara. Bener loh. Saya ngelamar di beberapa STT ditolak. Kenapa? Ketuaan. Tuwek ya, saudara ya. Kalau Bapak umur 35 diterima, tapi karena Bapak hampir 55 ditolak. Mau pensiun itu, Pak. Wah, nemen saudara ya. Nah, kalau melayani Tuhan, bekerja di ladang Tuhan, ya nggak ada pensiun toh. Kecuali sudah nggak bisa apa-apa, ya wes pensiun, saudara. Jadi saudara lihat, generasi Z sekarang beraksi, generasi milenial silahkan minggir. Nah, karakteristiknya apa? Bagus ya. Ingin pemerintah, wah nuntut ya, fokus kepada stabilitas ekonomi dan kualitas pendidikan. Wah, bagus ini. Karena memang generasi Z itu pinter-pinter. Bapak Ibu, kalau saya ngajar mereka itu enggak memperhatikan dosennya, enggak. Tapi kalau ditanya bisa jawab. Itu ajaib apa mujizat apa sulapan? Saya keliling itu melototin laptopnya, itu melototin apa sih sebenarnya? Memang materinya ada di web, di internet, Bapak Ibu. Ketika saya lihat, apa materinya? Main game. Ini loh, ngajar generasi Z itu ampun. Makanya dosennya harus muda supaya apa? Bisa menjiwai kan. Kalau dosennya itu generasi milenial masih bisa. Tapi kalau generasinya kayak saya ini sudah generasi X tadi itu, apalagi ada yang lebih tua generasi boomer tadi itu, waduh, isinya marah-marah tok, saudara. Karena nggak bisa menjiwai. Oh, ini alasannya ditolak karena apa? Terlalu tua. Anak-anak sekarang itu walaupun pandangan tidak ke depan, tangannya taktik klik sampai saya ngomong, kamu tuh nggak kesel toh ngetik terus itu. Sampai saya ngomong gitu loh. Di rumah kamu ngetik nggak? Sekarang ngapain? Chattingan, Pak. Waduh, saudara, gitu ya. Canggih sekali kamu. Oke, jangan khawatir, Pak. Saya perhatikan kok apa yang Bapak sampaikan. Oh ya, barusan saya tadi ngomong apa? Negur saya. Loh ya bener, saudara-saudara ya. Loh, materi maksudnya. Oh, Bapak ngomong ini kan, jelasin ini. Oh, ngerti juga, saudara. Jadi telinga kanannya dipakai masuk ke sini, tapi matanya memang perhatikan laptopnya. Ada yang main game, bahkan ada yang disingkirkan. Oh, saya ke sini disingkirkan lagi, saudara. Saya bilang, nggak apa-apa, Non. Saya panggil gitu loh, karena seusia anak saya tuh, saudara. Nggak apa-apa, Non, kamu kayak begini ya, Tuhan lihat loh. Saya nggak lihat, tapi ada sepasang mata yang melihat. Waduh, Bapak ini kuno, wes generasi X kuno. Bapak tidak memahami generasi Z. Kalau dengan seperti ini, apakah pendidikan kami, nilai kami itu menurun, merosot? Enggak kan? Nilai kami kan AA semua. Memang pinter-pinter, saudara. Bener. Wah, luar biasa. Ya, oke. Lalu apa lagi, saudara? Mencari uang bermodal kreativitas dan media sosial. Generasi Z itu pinter cari duit. Beberapa kali saya ketemu murid saya di event pernikahan. Pak Dim, loh, kamu di sini? Iya, Pak. Cuan, Pak, cuan. Oh, gitu, saudara. Lalu yang media sosial, jualan online lah, jadi TikToker lah. Macam-macam, saudara-saudara. Pinter. Nggak usah diajarin pinter. Saudara, itu anak saya yang di Taiwan itu lumayan pinter. Dia cerita gini. Saya, Papa kok gak ngerti ya? Kamu belajar sama siapa? Papa tak tanyain, gak pernah ngerti kok. Loh, terus kamu gimana? Menghasilkan cuan. Waduh, saudara, ini anak-anak sekarang ini, wah. Lalu pihak online dan lain sebagainya. Ya lalu apa lagi, saudara? Enggan terikat dengan jam kerja. Coba, mereka seneng nongkrong di kafe, pegang laptop toh. Kalau kita di kafe ngapain? Makan. Tapi kalau mereka hanya beli 1 gelas kopi, tangannya. Bahkan ada kafe yang dikasih monitor, Bapak Ibu. Untuk apa? Belajar, untuk meeting. Loh, bayangkan, saudara-saudara. Jadi tiap meja panjang, kira-kira 10 orang, 5 ada monitor di situ. Jadi siapa yang presentasi di sini semua bisa perhatikan. Oh, jadi kafe itu tempatnya bukan hanya untuk makan minum, Bapak Ibu sekarang, tapi untuk
belajar untuk bekerja. Kenapa? Karena maunya outing class. Ya, coba kalau diajak keluar, seneng sama jemaat, coba ibadah padang, retreat, berangkat nggak? Kalau saudara nggak mau berarti generasinya lain ya. Bener, saya malas pergi saudara-saudara. Tapi kalau generasi X, generasi Y, generasi apa tadi Z, Bapak Ibu, apalagi generasi Alpha, seneng. Ada kolam renangnya enggak? Nanti kecek-kecek di air katanya gitu saudara. Seneng mereka. Nah, apalagi saudara, makanya di kampus juga ada outing class, kelasnya di luar ada. Dan itu sudah dipraktekkan dari anak-anak playgroup, seneng main-main, betul nggak saudara? Yang guru pasti tahu itu ya. Lalu ingin bekerja jauh dari kantor. Nah, tapi negatifnya peduli pada inklusivitas, jadi ya benar-benar cuek ya, tertutup Bapak Ibu ya. Sudahlah. Coba kalau dalam suasana ngantri Bapak Ibu, ayo, yang ngobrol itu biasanya umur berapa? Katakanlah ngantri BPJS, ayo, yang ngobrol siapa biasanya? Oma-oma atau sing ngobrol, betul? Karena nggak bisa handphonean masalahnya. Tapi oma yang canggih Androidan kan bisa, betul? Ngobrol sakit apa, kontrol apa, betul lah saudara. Tapi coba yang masih muda ngobrol, ayo ngantri mau terbang di bandara, coba sunyi senyap nggak? Sunyi senyap karena semua pegang handphone ibu iki ya. Iya, itu loh saudara. Jadi sudahlah, itu urusanmu, ini urusanmu, kamu nggak usah ikut-ikut. Kalau perlu nggak usah ngobrol. Kenapa? Sakit gigi semua. Ya enggak sebenarnya. Memang nggak senang Bapak Ibu. Nah terus apalagi saudara? Ini karena berkeadilan sosial, hak LGBT, legalitas pernikahan sesama jenis, mereka setuju. Nah ini negatifnya, betul? Jangan sampai ya di Indonesia dilegalkan ya Bapak Ibu ya, pernikahan laki-laki dengan laki-laki diberkati. Wah, perempuan dengan perempuan diberkati. Waduh, kalau itu benar-benar Indonesia masuk, wah gawat saudara-saudara. Nah itulah keadaannya Bapak Ibu. Anak cucu kita, cicit kita, generasi berikutnya akan terus begitu Bapak Ibu. Nah ini loh, ini dokter mata laris manis, kacamata juga laris manis. Karena banyak anak-anak yang usia segitu sudah sakit mata, pakai kacamata, bahkan ada yang buta. Kalau saya pakai kacamata, kalau ngobrol sama dokter ya, dok, kenapa kok aku mesti kacamata? Bapak umur piro? 54, wayai. Katanya gitu saudara. Ya min, ya plus. Dulu kan saya enggak pakai kacamata saudara ya. Sekarang pakai kacamata min dan plus ada semua di sini. Betul? Tapi yang saya heran juga anak-anak itu, ini generasi Z, generasi Alpha, Bapak Ibu lihat, ya kayak gitu semua, ngobrol nggak itu? Bahkan ada yang terjadi, ditanya ngobrol, Bapak Ibu, harusnya jawabnya apa? Ngobrol juga kan? Jawabnya pakai WA. Kamu tak ajak ngomong, kok kamu nggak jawab? Sudah Pak, pakai WA jawabnya. Duh, ini gejala apa ini ya? Waduh, ini kisah nyata loh Bapak Ibu. Diajak ngobrol begini jawabnya pakai WA. Ini loh Bapak Ibu lihat. Generasi sekarang, generasi yang lain, generasi yang baru tadi kata Alkitab. Ya, coba ini ngobrol aja enggak, main sendiri, gelap-gelap lagi. Ini aduh matanya pasti cepet sakit Bapak Ibu. Nah sekarang yang kita renungkan, peran orang tua bagaimana? Coba, masih ada nggak anak-anak belajar atau ngerjain PR ditungguin sama papa mamahnya? Masih ada nggak? Mungkin masih ada. Betul ya? Masih ada. Adik saya soalnya. Jadi ponanya itu diajari dewe gitu saudara. Papanya kerja, suaminya kerja. Ya? Masih ada. Tapi kira-kira berapa banyak? Terus anak-anak sekarang belajarnya pakai siapa? Guru les kan? Kenapa guru les? Karena papa mamanya sibuk bekerja. Itu betul Bapak Ibu. Tuntutannya tinggi. Kalau enggak nanti kurang ini. Untuk menyekolahkan sampai S1 sampai kuliah ini kurang. Jadi mesti suami istri bekerja. Wong sebelum menikah sudah bekerja. Betul, punya anak-anak ya terus bekerja karena tanggungannya lebih banyak. Nah, sehingga anak-anak itu pulang sekolah les lagi, waduh, malam sampai
ya sudah, kesel, saudara. Nah, bagaimana peran orang tua? Peran gereja, terutama guru-guru sekolah minggu. Waduh, saudara. Ini punya andil semua. Karena yang dihadapi adalah generasi baru tadi. Makanya sampai hari ini saya nggak kapok, nggak bosen ngajar, wis. Kenapa? Karena saya melihat ke depan kalau nggak diajar dengan baik, bukan hanya pengenalan akan Tuhan, tapi itu kan bisa mempengaruhi apa? Moralitasnya, betul? Attitude-nya, betul, saudara? Semua berpengaruh. Kalau mereka mengenal Tuhan dengan benar, pasti hidupnya akan benar, melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau enggak, kacau Bapak Ibu. Lalu peran sekolah, guru-guru. Saya ingat satu ayat Amsal 22:6 sama-sama. Didiklah orang muda, generasi baru, generasi lain menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didiklah. Oh, ini perintah loh saudara-saudara. Baik engkau sebagai orang tua, didik anak-anak, itu tanggung jawabmu. Ya, gereja, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, mendidik jemaat. Oh, gitu Bapak Ibu ya. Lalu di sekolah, guru-guru bertanggung jawab mendidik para murid. Di perusahaan, pimpinan-pimpinan itu juga mendidik karyawannya, semua. Dan firman Tuhan berkata, didiklah generasi baru ini. Sebab kalau tidak, Bapak Ibu, nanti akan kembali seperti orang Israel zaman hakim-hakim, terus berputar hidupnya. Nah, mari kita renungkan, saudara, apa problem generasi baru? Sesuai Hakim-Hakim 2 ayat 10 sampai 12 dan ayat 17. Bapak Ibu coba, nah ini ya yang kita renungkan. Yang pertama dikatakan apa? Mereka tidak mengenal Tuhan. Nah, pertanyaannya, yang salah siapa? Bapak Ibu, kalau di dalam kitab Taurat itu perintahnya gimana? Ulangan pasal 6 itu. Tanggung jawabnya siapa? Mendidik anak-anaknya. Tanggung jawabnya siapa? Orang tua. Bapak Ibu Saudara. Lah kalau bekerja gimana Pak? Ya gimana caranya? Pokoknya tetap harus dididik. Tidak boleh tergantikan dengan yang lain. Ini prinsip Alkitab, saudara. Jadi kemana engkau pergi, ajarlah. Dimanapun kau berada. Baik itu di kendaraan, baik itu di mana? Di jalan, terus di rumah, di meja makan. Loh, dimanapun berada, family time, kebersamaan. Itu bukan sekedar kebersamaan Bapak Ibu Saudara, tapi orang tua itu punya peranan apa di situ untuk mengenalkan anak-anak generasi Z, generasi Alpha untuk mengenal Tuhan, Bapak Ibu. Nah, kalau itu nggak ada, orang tuanya salah. Sudah Pak, tak titipkan di sekolah minggu saja Pak, supaya mereka kenal Tuhan. Wah, celakanya juga guru sekolah minggu nggak mengajar dengan baik. Dan yang kedua juga nggak bisa semua diserahkan kepada guru sekolah minggu atau guru-guru di sekolah kita, betul, saudara? Nah, coba hari ini Bapak Ibu renungkan kita sebagai orang tua, ya. Ini memang firman Tuhan untuk orang tua ini, saudara, ya, atau calon orang tua. Nanti kau akan menghadapi generasi berikutnya yang lebih kompleks, lebih rumit, ya, lebih sulit, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang salah? Orang tua, gereja, sekolah minggu, atau anak itu sendiri sehingga jadi liar? Kita semua salah, Bapak Ibu. Ya, itu anak sopo gak bisa diatur. Di gereja mana dia? Yang salah siapa? Orang tuanya saja? Enggak. Ya gerejanya kok salah. Diajari apa selama ini? Bapak Ibu, sekolah di mana dia? Nah, selalu kan ditanya begitu, saudara. Tinggal di mana? Wah, semua salah. Orang Israel harus mengajarkan anaknya terus menerus, turun temurun. Ajarlah berulang-ulang. Itu prinsip Alkitab, Bapak Ibu. Makanya kalau tidak, kita menghadapi generasi baru, benar-benar mereka tidak mengenal Tuhannya, Bapak Ibu. Lalu yang kedua tadi katakan apa? Generasi baru tidak menikmati perbuatan Tuhan. Jadi kekristenan hanya sekedar agama, tertulis di KTP, tertulis di kartu pelajar. Padahal kekristenan itu bukan sekedar itu. Tapi apa Bapak Ibu? Pasti semua setuju kan? Pengalaman bersama dengan Tuhan. Mengalami Tuhan. Ya, meresapi. Mengingat kasih Tuhan. Aku ini orang berdosa, tidak layak harusnya diselamatkan. Nah, itu yang harus dipegang Bapak Ibu. Ada seorang anak yang daftar ke
universitas ya di China. Itu sudah daftar segala macam ya. Ngomel-ngomel. Ngomel-ngomelnya apa? Kok tidak ada respon dari kampusnya? Beberapa dia daftar gitu ya, saudara-saudara. Ini ngobrol ke saya. Tidak ada respon sama sekali. Ngomel-ngomel. Ini Tuhan, ini bagaimana? Waduh, sudah mulai nyinggung Tuhan. Saudara-saudara, aku sudah berdoa, minta tolong sama Tuhan supaya mendapatkan universitas yang aku pilih karena ini terbaik, ini. Panjang, saudara-saudara. Terus yang salah siapa? Ya Tuhan. Kalau Tuhan tidak kabulkan, aku kan sudah berusaha. Itu generasi Z itu begitu, saudara. Pinter bantah, tapi pinter diajak diskusi nyambung. Soal politik nyambung. Coba presiden wakil presiden terpilih, yang banyak yang milih umur berapa? Generasi apa? Generasi milenial. Saudara, ya lihat canggih-canggihnya. Waktu kampanye debat muda-muda semua kan? Saya aja nggak ngikut itu, saudara. Ini muda-muda ini ngomongnya, waduh, saudara. Terus apa yang terjadi? Ngomel. Berapa detik kemudian setelah dia ngomel, handphonenya dia notifikasinya bunyi. Lihat, dapat email dari kampus. Saya hanya berkata, aduh, aku harus berdosa sama Tuhan. Minta ampun sekarang. Kamu jangan ngomel, kamu jangan bersungut-sungut. Tuhan nyatakan toh, Tuhan campur tangan kan? Ini perbuatan Tuhan apa bukan? Ini karya Tuhan apa bukan? Iya. Nah biasanya kalau sudah dapat notifikasi nanti ada follow up-nya diterima Bapak Ibu. Full beasiswa, gitu loh ceritanya. Jadi anak-anak sekarang apakah seperti anak ini punya pengalaman menikmati perbuatan Tuhan? Ya belum tentu Bapak Ibu. Ya, mengapa? Ya karena mengandalkan rasio bisa. Mengandalkan kekuatannya, masa mudanya bisa, saudara-saudara. Nah akhirnya apa, saudara? Jadi nomor 3 dan seterusnya ini akibat. Ya, Kitab Hakim 2 ayat 10 sampai 12 tadi, kalau dua hal ini tidak dialami, nomor 1 dan nomor 2, akibatnya apa? Pasti meninggalkan Tuhan. Pasti mereka berpikir Tuhan itu tidak ada. Tuhan sudah digantikan dengan yang ada di sekeliling kita, yang sanggup menolong dengan cepat. Betul, saudara. Kalau berdoa sama Tuhan jawabnya kapan? Ya, lama toh, saudara-saudara. Ada yang lama sekali. Nah, jadi kalau begitu, yang menjadi Allah Tuhan masa kini itu siapa? Saya kutip ya, Charles Spurgeon. Ini seorang teolog hamba Tuhan. Dia berkata begini, apapun yang menjadi sandaran seseorang, ya sederhananya begini bacanya, apapun yang menjadi sandaran saya. Yo Bapak Ibu renungkan, apa sandaranmu sekarang? Relasi, orang kaya, atau siapa lagi saudara? Orang-orang punya pangkat atau materi itu jadi sandaranmu. Engkau sudah menyembah berhala. Apapun yang menguasai pikiranku selain firman, apa saudara? Sudah menyembah berhala. Apapun yang mengatur perasaanmu, engkau bisa senang, nikmat kalau apa? Ke gereja? Enggak Pak, tambah sumpek aku Pak ke gereja Pak. Apa ketemu jemaat AIU, kakak ngomong kepo. Ada loh saudara. Terus aku enggak mau ke gereja lagi. Waduh, Bapak Ibu, bertemu dengan Tuhan tidak bisa membuat perasaannya enak, perasaannya nyaman. Wah ini gawat saudara-saudara. Berarti Tuhannya bukan di gereja itu, Tuhannya bukan Tuhan yang hidup, tapi Tuhan yang lain. Apalagi saudara, apapun yang menjadi tujuan utama kesenanganku, itulah Tuhanku. Coba Bapak Ibu renungkan. Memang berhala masa kini enggak menyembah patung, pohon, batu, enggak saudara-saudara. Tapi yang menjadi sandaran, yang menguasai, yang mengatur perasaan kita, bahkan yang menjadi tujuan utama kesenangan kita, itu sudah menjadi Tuhan kita, dan itu namanya saya dan saudara sudah menyembah berhala. Dan itu yang terjadi pada zaman Kitab Hakim. Nah ini loh berhala masa kini Bapak Ibu. Betul? Istilahnya apa? Awas, gawe membawa bencana. Gawe itu ya ini salah satunya, tab, handphone, laptop ya. Saudara-saudara, coba lihat. Bangun tidur yang dilihat
wajah Tuhan apa? Oh, di sini nggak ada ya saudara-saudara, tempat lain. Habis mandi masih anduan, yang dilihat handphonenya lagi. Baca Alkitab, handphonenya di samping, yang dilihat dua-duanya, karena dua mata, satu mata kiri, satu mata kanan. Bisa omong kosong gitu saudara-saudara ya. Padahal Tuhan mau bicara nih di sini melalui firman-Nya. Kita sibuk lihat orang lain yang bicara di situ. Aduh, mengerikan saudara. Ya, apalagi judi online, game online, apalagi saudara. Judi, game, utang, utang online ya. Ya toh, ada toh saudara. Nah, ini jadi Tuhannya ini Bapak Ibu. Alat-alat ini semua ini bisa jadi Tuhannya. Waduh, mengerikan. Tapi kalau dikatakan, Pak, nggak boleh pakai semuanya itu. Wah, susah juga ya. Ada penelitian. Kesimpulannya apa? Tidak boleh pakai gawe, tidak boleh pakai gadget. Kesimpulannya apa, saudara-saudara? Gereja itu alamat ditinggalkan jemaatnya. Apalagi jemaat yang muda-muda itu semua ya. Jadi yang saya katakan tadi, tidak semua anak-anak generasi Z itu buruk Bapak Ibu. Ada yang baik, ada yang semangat juga di dalam Tuhan, ada Bapak Ibu. Tapi secara umum ya begitu keadaannya. Nah, ini berhala masa kini, baik tua, muda, tua sekali, anak-anak, bahkan bayi. Makanya saya bilang tadi, lahir owek langsung dikasih handphone. Bisa terjadi loh Bapak Ibu. Nangis owek supaya diam apa? Nggak dikasih susu Bapak Ibu, tapi dikasih handphone. Bisa terjadi loh. Ini siapa yang berdosa? Dosa. Sehingga generasi baru, generasi lainnya, angkatan kemudian tidak bisa mengenal Tuhan. Waduh, kita yang berdosa. Ini video bisa muter enggak, Saudara Dit? Ini ada video singkat ya. Coba di bawahnya ada, diklik bisa enggak? Coba Saudara perhatikan. Lupa saya tanya ya, bisa diputar enggak? Oh bisa, suaranya bisa enggak? Do you guys believe in Jesus Christ? Do you believe in Jesus Christ? Do you guys believe in Jesus Christ? No. Do you guys believe in Jesus? Do you believe in Jesus Christ? Do you believe in Jesus Christ? Do you guys believe in Jesus Christ? Do you believe in Jesus Christ? Do you believe in Jesus Christ? Do you guys believe in Jesus Christ? Do you believe in Jesus Christ? Do you believe in Jesus Christ? Do you guys believe in Jesus Christ? Do you believe in Jesus? No. Do you believe in Jesus Christ? Do you guys believe in Jesus Christ? Do you believe in Jesus Christ? Do you guys believe in Jesus Christ? Do you guys believe in Jesus Christ? Do you guys believe in Jesus? Do you guys believe in Jesus? You don't believe in Jesus? Do you guys believe in Jesus? Do you guys believe in Jesus Christ? Ya, makasih. Bapak Ibu bisa nangkep? Ditanya engkau percaya Yesus, engkau tahu Yesus? Jawabannya memang bukan di Indonesia ya. Tapi kemungkinan angkatan baru yang akan datang terjadi nggak di negara kita? Bisa jadi nggak? Ya saya bukan bernubuat sih. Bisa kan kemungkinannya? Karena negara sudah semakin maju, segala sesuatunya sudah didapat dengan mudah. Jadi kalau mau dipikir sakit, ngapain berdoa? Langsung minum obat lah bisa. Gak usah nyusahin pendeta. Loh memang pendeta kerjanya harus disusahin Bapak Ibu ya. Betul? Ngapain lagi? Apa saudara? Ke dokter. Ke dokter. Ya harus ke dokter. Berdoa buat apa? Cepet dikasih obat, beres. Sekolah perlu. Aduh, ChatGPT lebih canggih. Anak-anak sekarang begitu Bapak Ibu. Jadi kalau ada pertanyaan tidak bisa jawab itu tangannya langsung gini. Jadi yang ditanya dosanya apa? Oh itu ya. Oke, ketik, keluar jawabannya. Oh ini Pak jawabannya. Waduh, apakah ke depan manusia ini jadi seperti robot ya? Semua mengandalkan ini. Padahal Tuhan memberikan kreativitas, inovasi ya di dalam kita berpikir. Akhirnya apa kelemahannya? Jadi malas mikir. Ketika ada masalah yang agak berat dipikirkan, langsung anak generasi Z itu berkata apa? Aku gak mau mikir abot. Papa mama aja yang mikir. Aku mau yang simple, aku mau yang praktis. Nah, coba lihat saudara. Itu loh. Generasi baru, generasi sekarang begitu Bapak Ibu.
Nah, kita bisa merenungkan di situ. Kenal Yesus? Enggak. Siapa dia? Aku enggak tahu. Bahkan yang lain juga ditanya ya, di kesempatan yang lain, video yang lain tuh saya lihat Bapak Ibu, kami ini enggak mempedulikan agama. Bukan prioritas Tuhan ada apa tidak, enggak ada urusannya. Loh, coba saudara. Karena yang mewawancari orang Kristen, orang Indonesia gitu ya, mau tak ceritain Yesus? Wah, ini luar biasa saudara. Oh, mau, siapa dia? Dalam waktu yang singkat di tengah jalan, orang ini cerita, Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dia Allah yang hidup, dia pencipta. Dia mati datang sebagai manusia untuk dosa-dosa manusia yang tidak bisa diselesaikan. Aku gak merasa berdosa, itu aku baik-baik saja. Selalu dibantah begitu saudara. Nah, ini generasi baru. Ya, terus coba berikutnya. Dan akhirnya akibatnya apa? Meninggalkan Tuhan. Ayat 12 tadi. Pertanyaannya apa? Adakah semangat beribadah kepada Tuhan? Kalau di luaran sana ya saya nggak heran lah. Mereka meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman Kristen. Betul saudara? Jadi YouTuber ya tujuannya supaya yang nonton banyak, subscribe-nya banyak kan gitu saudara. Tapi yang saya amati, kenapa sampai kamu meninggalkan Tuhan? Kenapa kamu sampai tidak percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat? Kenapa kamu nggak percaya lagi Alkitab yang adalah firman Tuhan? Karena mereka mengatakan apa? Alkitab banyak salahnya, Alkitab sudah diubah. Kenapa bisa begitu? Dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Gereja yang salah, keluarga yang salah, sekolah yang salah. Anak ini, orang ini tidak dididik seperti Amsal tadi ya. Didiklah orang muda ini. Enggak Bapak Ibu. Dibiarin, akhirnya apa? Mereka sangat cepat meninggalkan Tuhan. Ngeri enggak saudara? Itu yang terjadi di zaman hakim-hakim, juga terjadi masa kini. Dan akhirnya apa? Mengikuti Allah lain dan sujud menyembah Allah itu. Jadi apa Allahnya? Ya ini. Ya, semua ada di genggaman tangan kita, ini jadi Allahnya. Bapak Ibu Saudara, bisa dari pagi sampai malam melototin ya, apalagi dunia kerja, sekolah juga semua diktatnya itu ya begitu Bapak Ibu. Dosen sing wis tuwek ngene kesel 2 jam itu wis gak betah ini Saudara. Gitu ya. Tapi yang lain bisa wah memang ya begitu tuntutannya. Nah, jangan sampai semuanya itu menjadi Tuhan dan Allah kita. Semuanya itu adalah alat. Betul, saudara? Namanya alat itu bergantung kepada tangan saudara yang menggunakannya. Untuk memuliakan Tuhan, untuk membuat saudara dekat dengan Tuhan, atau saudara jauh dari Tuhan. Membuat saudara berdosa, apalagi nonton tontonan yang gak karu-karuan itu. Biarlah kita semua merenungkan ya Bapak Ibu. Nah, terakhir akibatnya apa? Menyakiti hati Tuhan. Berapa banyak kita sudah menyakiti hati Tuhan. Jadi sekarang bukan hanya melalui perkataan kita saja Bapak Ibu, tapi bisa jadi melalui pikiran kita, perasaan kita, yang mungkin gak terlihat, kita bisa menduka citakan hati Tuhan. Dan yang terakhir ayat 17 dikatakan apa? Mereka tidak menghiraukan hakim atau para pemimpin. Coba gambar ini mengingatkan apa saudara? Bisa kasih deskripsinya gambar ini? Antara apa ini saudara-saudara? Karyawan dengan karyawan atau karyawan dengan pimpinannya ya? Pimpinannya memberitahu jam berapa itu? Kelihatan enggak? Jam 10 lebih. Jam 9 lebih 10 menit. Ya, biasanya masuk kerja itu jam berapa? Jam 8, jam 9, jam 10. Ada enggak jamnya nanggung begitu jam 9 lebih 10 gitu? Enggak ada kan? Berarti karyawan itu terlambat setengah jam. Oke, 10 menit. Katakanlah dia masuk jam 9. Masuk jam 9 lebih 10, lebih parah. Jam kantor jam 8, dia masuk jam 9 lebih 10. Ketika ditanya sampai jamnya ditunjukkan, ini loh jamnya kantor, tapi jamku nggak segitu kok Pak, jamku masih setengah 9. Wah, ini kacau ini saudara ya. Pembenaran, nah pinter bantah. Pimpinannya berkata, kamu terlambat loh ya, terlambat 10 menit, kamu sudah merugikan perusahaan loh. Kamu gaji minta naik, barusan dinaikkan kemarin, tapi kamu nggak disiplin. Jawabannya apa? Mereka tidak menghiraukan pemimpinnya, sak karpe dewe, sak maunya sendiri saudara. Nah, itulah keadaan orang Israel pada zaman hakim. Dan ternyata itu sangat relevan dengan generasi pada masa kini.
Biarlah kita sebagai orang tua menyadari tanggung jawab. Sebagai guru, tanggung jawab pada anak-anak didik kita. Betul? Sebagai apalagi saudara-saudara, di gereja apalagi, tanggung jawab kita untuk mengajar generasi baru ini. Saudara, kan gereja nggak berhenti sampai di sini kan? Walaupun kita semua dipanggil Tuhan, tutup gerejanya. Enggak, generasi berikutnya yang tantangannya lebih besar. Tapi biarlah kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mampukan kita untuk mendidik generasi baru. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Kami sudah belajar generasi pada masa hakim-hakim, di mana mereka meninggalkan Tuhan. Mereka tidak mengenal Tuhan dengan baik, dan akibatnya mereka jatuh di dalam penyembahan berhala. Dan terus-menerus mereka hidup dan jatuh dalam dosa. Tuhan, Kau tolonglah kami. Sadarkan setiap kami, hamba Tuhan, orang tua, guru-guru, baik di sekolah minggu, di gereja, dimanapun kami berada. Tuhan, tolonglah kami, supaya Engkau memberi kekuatan dan hikmat untuk mengajar, mendidik generasi baru, sehingga mereka di waktu yang akan datang menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.